Di balik setiap helai kain tersimpan kisah tentang tangan-tangan terampil tentang tradisi yang ditenun sejak ratusan tahun lalu. Dan hari ini kita akan menyusuri jejaknya. Selamat datang di Museum Tekstil Jakarta. Terletak di jantung kota Jakarta, tepatnya di kawasan Tanah Abang, Museum Tekstil bukan sekedar ruang pajang kain, melainkan ia adalah penjaga warisan, saksi bisu perjalanan budaya Indonesia yang begitu kaya dan beragam. Kalau untuk sejarahnya Museum Tekstil sendiri, kalau sekarang kan statusnya Museum Tekstil udah jadi bangunan cagar budaya. Namun sebelum sampai jadi Museum Tekstil, awalnya ini tuh villa atau tempat tinggal. Dibangunnya oleh seseorang yang berkebangsaan Perancis, kemudian dibeli oleh seorang konsul Turki, dijadikan tempat tinggal. Kemudian setelah jadi tempat tinggal itu ada beberapa alih fungsi bangunannya itu. Yang pertama sempat jadi markas Badan Keamanan Rakyat, lalu kemudian jadi tempat penampungan lansia, sampai akhirnya tadi tuh pas jadi tempat penampungan lansia itu di bawah naungannya dulu Departemen Sosial. Kemudian Departemen Sosial memberikannya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, kemudian sama Bapak Ali Sadikin bangunan tersebut akhirnya dirubah untuk jadi Museum Tekstil pada tanggal 28 Juni 1976. Pas peresmiannya itu diresmikan oleh Ali Sadikin bersama dengan Ibu Tien Soeharto. Visinya kita sendiri itu sebagai pusat pelestarian alam dan budaya, khususnya di pertekstilan, karena yang kita punya itu tekstil dari seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya batik atau tenun saja, tapi juga ada non batik non tenun seperti sulaman, terus kain kulit kayu. Jadi nggak hanya berfokus di satu daerah aja. Jadi kita sebagai tempat pelestarian dan media edukasi kepada masyarakat luas tentang tekstil di Indonesia kayak gitu. Sejak saat itu, museum ini menjadi rumah bagi ribuan koleksi tekstil Nusantara. Di ruang utama, mata kita akan langsung dimanjakan oleh ragam kain tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di tempat ini kita juga dapat melihat sabuk kris tali banang yang berasal dari Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari pakaian adat laki-laki Bugis, tetapi dianggap sebagai benda berharga oleh masyarakat Toraja. Kebetulan koleksi kita kan semakin tahun tuh sebenarnya semakin bertambah ya. Nggak hanya dari pembelian aja, tapi juga ada dari beberapa kolektor yang menyumbangkan ke Museum Tekstil. Tantangannya sih sejujurnya untuk tempat penyimpanannya itu karena udah banyak ya. Jadi tuh ada beberapa yang kita handle-nya masih belum secara maksimal sih sejujurnya, kayak buat penyimpanannya, terus perawatannya. Tapi secara berkala koleksi-koleksi yang kita punya tetap dirawat, diadakan konservasi. Jadi giliran gitu, maksudnya udah misalkan kain yang satu, terus yang selanjutnya pasti tetap dirawat dan dijaga. Kalau menurut aku penting banget sih ya, karena kita salah satu institusi sebagai tempat pelestarian warisan Indonesia, terus sebagai tempat penyebarluasan informasi umum kepada masyarakat luas mengenai tekstil di Indonesia, sangat penting banget sih. Apalagi mungkin banyak masyarakat khususnya di Jakarta ya masih belum tahu beberapa perbedaan tentang tekstil Indonesia, western Indonesia. Kan mungkin banyaknya taunya oh iya itu batik, semuanya nyebutnya batik, padahal banyak perbedaannya atau definisi yang lainnya biar orang lebih tahu lagi sih. Untuk kegiatan-kegiatan konservasi di Museum Tekstil, dukungan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Jadi kita emang sepanjang tahun itu banyak kegiatan, dari seperti pameran itu kan ada satu rangkaian kegiatannya juga ya, nggak hanya pameran aja tapi juga ada workshop kepada masyarakat luas, terus kayak ada seminarnya juga dari satu rangkaian kegiatan pamerannya itu. Terus selain pameran dan workshop seperti itu, kita juga ada
ada kegiatan perawatan dan konservasi koleksi, itu pun juga didukung dari dana pemerintah pusat dari kementerian. Kalau responnya antusias sih sebenarnya, pada seneng juga, apalagi biasanya yang datang ke sini pun juga seneng buat nyoba ngebatik, terus jadi kayak tahu oh ternyata kenapa misal batik tulis tuh harganya mahal banget ya, ternyata pas nyoba tuh emang butuh kesabaran buat nyobanya, terus apa namanya nggak mudah juga cara buat ngebatiknya. Jadi kalau responnya sih sangat positif, apalagi pengunjung yang dari luar daerah pun yang misalkan datang ke sini atau misalkan dari apa namanya kayak dari komunitas tertentu, dari sekolah, jadi tahu, terus mereka seneng kayak udah tahu oh ternyata emang pas pembuatannya pun susah, jadi harganya pun mahal karena prosesnya cukup panjang kayak gitu. Pelestarian budaya bukanlah kerja satu pihak, butuh dukungan dari pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas. Salah satu inovasi penting adalah Taman Pewarna Alam, tempat di mana tumbuh tanaman-tanaman yang digunakan sebagai bahan pewarna kain seperti indigo vera, secang, dan juga kunyit. Langkah pertama kita dalam memahami kekayaan tekstil Indonesia dimulai di sini. Selamat datang di Ruang Pengenalan Wastra, sebuah ruang yang tidak hanya memperlihatkan, tapi juga memperkenalkan makna di balik setiap lembar kain. Dalam bahasa Sanskerta, wastra berarti kain atau busana. Namun dalam konteks budaya Indonesia, wastra bukan sekedar pelindung tubuh, ia adalah media ekspresi, ia adalah simbol status, identitas, bahkan doa. Setiap motif, warna, dan teknik pembuatan menyimpan cerita. Cerita tentang alam, kepercayaan, filosofi, dan nilai kehidupan masyarakat setempat. Di ruang ini kita akan diperkenalkan pada beragam jenis wastra tradisional dari penjuru Nusantara. Dengan keterbatasan anggaran dan tantangan modernisasi, para pengelola tetap gigih. Karena mereka percaya, jika tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Langkah kita kini sampai di salah satu warisan budaya paling membanggakan Indonesia, inilah Galeri Batik. Musim tekstil, jadi mengenai tentang tekstil. Jadi kalau yang ada kain kayak songket, ulos, batik, tenun, semua ada di sini. Aku sih Jogja ya, karena Jogja itu benar-benar emang ada filosofinya, seperti kayak misalnya parang barong itu hanya dipakai hanya untuk para raja. Ada teruntum biasanya hanya untuk selirnya, ada untuk acara gendong bayi motifnya apa, untuk siraman motifnya apa. Jadi dia benar-benar setiap motif pasti ada maknanya. Kalau kain tua, kalau memang tidak bisa merawatnya mendingan disumbangkan. Tapi kalau memang bisa merawatnya, bisa dipelihara sendiri, tapi kalau misalnya di rumah, kamu bisa masuk ke dalam plastik. Tidak boleh bercampur dengan kain-kain yang lain. Takutnya kain-kain rusak sih kain yang tua itu. Tapi juga tidak boleh kena matahari ya, hanya bolehnya kena udara lembab aja ya. Di ruangan tertutup, tapi dia AC-nya juga bagus, boleh. Tapi di ruang terbuka, tapi nggak boleh kena matahari. Yang saya kerja di sini ya, lumayan pada suka. Terus banyak kan juga mereka kayak kemarin ada orang dari Jepang yang memang melihara batik, ada koleksinya 1000 lebih. Itu karena dia udah nggak sanggup melihara, karena kan dia sudah meninggal dan ada anak-anaknya aja disumbangkan ke sini. 1500 koleksi kayaknya. Berarti itu disimpan di sini? Disimpan di Museum Tekstil di belakang. Penting lah. Kalau enggak, kamu nggak bisa lihat dong. Iya sih. Iya, nanti adik-adik kamu juga nanti nggak bisa lihat. Iya benar. Sebuah ruang yang tak hanya memamerkan kain, tapi menyimpan nafas sejarah, nilai, dan keindahan yang telah diakui oleh dunia. Sejak tahun 2009, batik resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Namun jauh sebelum itu, batik sudah hidup dalam denyut nadi masyarakat Indonesia. Setiap goresan lilin panas yang dituangkan melalui canting bukanlah sembarang pola. Mereka adalah bahasa visual, motif batik berbicara tentang alam, filosofi hidup, hingga struktur sosial. Di ruang ini, kita juga bisa menyaksikan proses membatik yang penuh ketelatenan, dari memilih kain, menggambar pola, mencanting, mewarnai, hingga merebus dan mengeringkan. Semua dilakukan dengan tangan, setiap tahap ada wujud kesabaran dan cinta. Ini bukan sekedar kerajinan, ini adalah karya jiwa. Sebenarnya kita sih
nggak tahu ya tentang museum tekstil ini. Kita cuma lagi liburan aja, nyari-nyari museum, terus ketemu deh museum tekstil. Terus sih kita jadi kayak tahu ada batik-batik di Indonesia. Terus habis itu juga tadi kita belajar cara membatik. Pelajaran yang paling berkesan pasti kita jadi tahu dong jenis-jenis batik di Indonesia, terus kain-kain yang ada di Indonesia. Pastinya penting banget sih untuk menjaga budaya yang ada di Indonesia, jadi orang-orang Indonesia juga tahu ya. Perjalanan kita di Museum Tekstil telah membuka mata bahwa kain bukan sekedar bahan, tapi medium cerita. Tentang leluhur, tentang makna hidup, tentang siapa kita sebagai bangsa. Di tengah dunia yang terus berubah, Museum Tekstil hadir sebagai simpul pengingat bahwa akar budaya adalah fondasi kita menatap masa depan. Mari terlibat, berkunjung ke museum mengenal lebih dalam wastra Nusantara. Museum Tekstil tak hanya menyimpan warisan, ia merawat identitas kita semua.